Ya, saya mau bersaksi ya, saya mengenal channelnya Ibu Pei itu bulan April 2002 ya. Perkenalan saya seperti itulah. 2002 saya mengenal channelnya Ibu Pei. Pada waktu itu Ibu Pei itu eh, dia pas saya lihat di videonya, saya lihat ini wanita cantik, saya bilang gitu. Itu ngomongnya ular-ular gitu, menangkap kepala ular 6 gitu. Pada waktu itu saya nontonnya. Tapi saya rasa suka gitu karena kan dunia dunia roh seperti itu ya. Tapi saya tidak menontonnya secara instan gitu ya. Yang kedua saya lihat yang channelnya Malaikat Mikael gitu ya. Pada waktu itu dia pakai kacamata merah gitu. Ada orang Papua banyak gaya gitu ya. Dia bicara apa ini gitu ya. Tapi saya pas dengar pesan 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 apa gitu, pesan Bapak Yahweh yang urgent seperti itu ya. Saya dengar gitu. Tapi kok suka gitu ya, sepertinya enak gitu. Udah gitu ada yang channelnya Ibu Pei yang pakai baju brokat itu warna biru toska. Saya kan nontonnya handphone ke saya itu 1 meter jaraknya. Tapi ada aliran panas ke saya gitu. Huh? Jadi saya bilang, ini apa ini? Kok ada panas keluar masuk ke saya gitu. Rasa saya gitu ya. Udah gitu, channelnya malaikat juga. Waktu nggak tahu bulan apa ya. Bulannya saya lupa. Dia memakai baju hitam. Dia dia sedang apa namanya? Berkhotbah lah ya ceritanya. Ada juga aliran panas. Padahal kan handphone dan saya jarak 1 meter. Kebetulan ada pembeli gitu ya, karena kan saya jualan warung. Tapi itu ada panas juga ke saya gitu. Nah, mulai dari situ saya suka dengar channelnya Ibu P beserta dengan Malaikat Mikael gitu ya. Tapi saya memang nontonnya nggak instan ya, karena pada waktu itu saya belum mengetahui banget seperti itu. Cuman karena ada aliran panas itu, jadi saya suka seperti itu. Bulan Juni, bulan Juni Ibu P memakai baju pengantin. Saya nonton di situ, tapi itu juga nggak terlalu instan ya. Bulan 7, bulan 8, masalah tentang Joshua Huta Barat pada waktu itu ya. Jadi situ terpecahkan bahwa Joshua Huta Barat matinya direkayasa seperti itu. Bulan September saya mulai ikut puasa. Oktober saya masuk pasukan 77. Itu ikut doa malam ya. November tanggal 10 saya penetralan darah. Saya kan sudah divaksin, vaksin 3 saya. Di situ ada penetralan darah dan saya ikut. Setelah saya ikut doa dan puasa, ada panas yang masuk ke dalam saya. Desember ada goncangan. Waktu Desember ada goncangan, adminnya mengatakan malam-malam nelpon saya. Ini tele akan dibubarkan karena begini-begini. Lalu saya mengatakan, tunggu 3 hari, jangan dibubarkan dulu. Kita tetap fokus baca Alkitab, puasa, kita fokus kepada Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Rupanya pagi-pagi jam 8, pas jam 6 pagi saya buka, sudah bubar. Tele bubar, lalu karena tele bubar, saya hapus. Zoom juga saya hapus, karena saya pikir saya nggak butuh di situ lagi. Semua sudah bubar. Saya tidak bisa bertanya ke siapa-siapa, saya bilang gitu ya. Lalu semua saya delete gitu ya. Lalu saya juga tetap menonton ya channelnya Bu Pei seperti itu, Pei bersaksi, saya ikut. Emang sih logika saya berpikir gini pada waktu itu, suka-sukanya Tuhan lah menyamar jadi manusia siapa aja gitu. Saya mah berpikir seperti itu. Saya nggak terikut dengan omongan-omongan waktu yang jelek-jelek seperti itu. Karena saya pikir ya suka-sukanya Tuhan lah. Tuhan mau jadi ini, mau jadi itu. Kalau setiap zaman dia ada menyamar ya suka-sukanya lah gitu ya. Tahun 1998 juga Tuhan pernah menyamar jadi pengemudi taksi keliling-keliling Jakarta. Justru dulu saya pernah dengar gitu ya, ada beritanya di majalah Bahana. Tukang taksi ini bersaksi, dia kan karena pada waktu itu katanya dia melihat
wajah-wajah seperti Arab, seperti itu ya. Dia keliling-keliling Jakarta, ngasih uang segepok sama dia. Nah, pada waktu berapa harinya, dia mengantarkan ibu-ibu belanja, masuk ke rumah ibu-ibu nih, dilihat gambarnya gambar Tuhan Yesus. Nah, seperti itulah ya. Jadi kalau saya pada waktu itu saya percaya aja sih kalau Tuhan menyamar mau jadi siapa saja pada waktu itu ya. Entah bulan berapa, Ibu Belandina mengatakan seperti ini, siapa yang masuk pasukan 77 silahkan. Lalu saya mengatakan, itu mah undangannya buat orang lain, kan yang nontonnya banyak, gitu ya. Udah gitu Pak Aditya juga mengatakan, silakan masuk pasukan 77. Saya bilang, itu mah undangan buat yang lain, toh yang nontonnya banyak. Lalu di IG-nya Pak Aditya mengatakan, ada seorang wanita bersaksi, dia bersaksi saja langsung masuk pasukan 77. Saya bilang, itu mah buat undangan orang lain, bukan saya, gitu ya. Seperti itulah ya. Lalu Maret, April, Mei, Juni, Juli, saya punya pengalaman ini saya udah saksikan di IG-nya saya, masuk juga kepada IG-nya Pak Aditya ya, Tuhan Yesus Kristus. Lalu bulan Agustus, tanggal 25 sore, anak saya SMP pulang panas, sakit. Tanggal 26 masih juga panas. Tanggal 26 Sabtu. Jadi pas malam minggu anak saya tuh panasnya luar biasa ya. Tapi hati saya sih tenang gitu, seperti itu ya, tenang. Tuhan sepertinya membuat ketenangan di dalam hati saya bahwa anak saya nggak apa-apa gitu ya. Rupanya tanggal 26 malam, Sabtu malam itu anak saya mengeluh, mama panas gitu. Saya bilang, lalu saya mengatakan, Tuhan, ada apa ini? Hati saya tenang tapi kenapa gitu ya. Lalu saya bernyanyi di situ malam-malam. Itu mungkin kira-kiranya jam 12 atau jam 3 ya, selalu kejadian seperti itu. Jam 12, jam 3 itu saya bernyanyi. Nyanyinya seperti ini. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Aku bernyanyi seperti itu, rohku keluar. Saya umur 49, tapi roh saya lihat 9 tahun. Dia keluar, bernyanyi seperti itu, melengking. Nyanyiannya melengking sekali. Saya melihat dia bernyanyi di tengah kegelapan. Tidak lihat kiri kanan. Dia bernyanyi seolah-olah tertuju mencari Tuhan Yesus itu ada di mana. Seperti itu ya. Dia bernyanyi, Yesus gitu di mana gitu. Akhirnya saya melihat pemandangan itu, saya ketawa. Saya bilang tuh, itu roh saya kecil amat. 9 tahun. Mulut saya tadinya ngomongnya 10, 12. Tapi hati saya mengatakan 9 tahun. 9 tahun. Kecil amat itu. Wah, itu pengen sama bapaknya gitu. Itunya sama Tuhan Yesus. Jadi roh itu benar-benar itu nyanyian lengkingannya yang saya juga heran. Saya tubuh dengan roh itu berbeda rupanya ya. Tubuh kita dengan roh berbeda. Keinginan roh itu ingin dekat dengan Tuhan. Keinginan tubuh enggak seperti itu. Di situ saya heran. Lalu setelah saya mendapatkan penglihatan tapi nyata, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ini anak saya, tolong turunkan panasnya. Apakah Tuhan mau sembuhkan atau mau saya bawa ke rumah sakit besok pagi? Saya bilang gitu. Rupanya saya bergumul gitu, rupanya Tuhan Yesus menjawabnya ke suami saya. Dia katakan, anakmu jam 5 subuh, jam 5 akan turun panasnya gitu. Lalu suami saya mengatakan cerita setelahnya itu jam 7-nya, kok kamu sering puasa nggak dengar suara Tuhan Yesus? Bukannya nggak dengar suara Tuhan Yesus, saya melihat pemandangan roh saya kecil, saya bilang gitu. Iya, Tuhan Yesus sudah ngomong sama saya, dia bilang gitu. Lalu itu kan Sabtu malam ya, Minggu malam, Tuhan Yesus yang berwajah Pak Aditya memakai pakaian salur-salur Jawa. Dia berkata, suaranya berwibawa ilahi ya. Waktu itu saya dengarnya waktu microchip itu. Suaranya seperti microchip itu ya, di microchip.
tapi berwibawa ilahi pada waktu itu.